Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk molekul menggunakan cara hibridisasi. Sebenarnya hibridisasi pengertiannya adalah peluburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang setingkat. Jadi tingkat energinya akan sama. Tujuannya untuk mencapai kestabilan. Contoh untuk menentukan bentuk molekul hibridisasi terdiri dari H2O, bisa dari NH3, FF6, PCl5, BF3. Di sini sudah diketahui atau atom relatif dari atom pusatnya ya. Kalau oksigen itu 8, atom relatifnya nitrogen itu 7, boron itu 5, fosfor 15 dan sulfur itu 16. Nah, di sini sebenarnya udah disiapkan bentuk molekul. Kita geser sedikit. Nah, di sini adalah terdiri dari jumlah domain. Jumlah domain itu baik termasuk pasangan elektron ikatan atau PEI atau PEB-nya. Jadi jumlah totalnya antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, di sini adalah bentuk molekulnya, ada linier, segitiga datar, bentuk V, tetahedron, dan masih banyak lagi nih ke bawah ya. Kalau kita lihat seperti itu. Oke, sekarang kita mau balik lagi ke sini dulu ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekul, contoh yang pertamanya adalah menentukan bentuk molekul menggunakan teknik hibridisasi dari H2O. Maka kita buat dulu H2O-nya ya, sebentar ini. Yang pertama kita mau bahas adalah H2O. Oke, yang jadi pusatnya adalah O. Kenapa? Karena jumlah atomnya ada 1, sedangkan H itu ada 2 buah. Oksigen ada 1 buah. Maka kita buat dulu O itu, kita lihat nomor atomnya kan 8 di sini. Ya, atom relatifnya 8. Maka kita buat konfigurasi elektronnya di 1s2, 2s2, 2p, sisanya adalah 4 karena P maksimum adalah 6. Oh ya, ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Ini kalau yang masih bingung sebenarnya sudah kita pelajari di konfigurasi video sebelumnya di konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Jadi ini aku tidak jelasin lagi. Lalu di sini ada 2s2 dan 2p4. Ini kan jadi 2 tambah 2 4 tambah 2 tambah 4 jadi 8. Setelah itu kita buat di sini dari 2 aja yang kita ambil, 2 yang terakhir. Maka yang ini adalah S1 orbitalnya. Orbital S ini adalah 1. Ini juga telah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau misalnya bingung bisa dilihat lagi video-video sebelumnya ya tentang bilangan kuantum. Oke, untuk P orbitalnya ada 3, berarti kita bikin kotaknya ada 3 buah seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah itu yang kita lihat adalah yang ini ya, elektronnya ada 2, maka 1, 2. Oke, jadi isinya awal ke atas dulu. Yang keduanya baru ke bawah karena ini orbitalnya cuma 1, ya udah 1, 2. Kalau P itu 4, maka isinya ke atas dulu semua. Jadi harus terisi ke atas dulu 1, 2, 3. Kalau udah penuh ke atas maka kan isinya ada 4, maka kurang 1 lagi ke bawah di sini ya. Nah, maka isinya 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita harus menyiapkan O itu sebagai atom pusat, harus menyiapkan 2 tempat untuk H. Nah, ini nih H-nya, karena kenapa harus menyiapkan 2 tempat? Karena H-nya di sini ada 2. Tuh, H2. Maka kita buat di sini H-nya nanti ada 2. Ini tersedia tempat ada 2, 1, 2. Berarti boleh kita H-nya kan ada 2. Kita isi 1 ke sini, mengisi di sini, 1 lagi mengisi di sini, sehingga ya bentuk hibridisasinya adalah, kalau ini di sini adalah S, S, P
P-nya terisi 3, P1, P2, P3. Maka P yang terpakai adalah 3. Bentuk hibridisasinya adalah sp3. Lalu bagaimana cara mengetahui bentuk molekulnya? Kita geser sedikit ke kanan. Caranya S itu 1, P-nya 3, maka jumlah domainnya ada 1, S itu 1, P-nya 3. 1 tambah 3 jadi 4. Kita cari yang 4. Hanya ini terdiri dari PEB. Ada PEB-nya ya. 4 itu terbagi menjadi 2. Ada PEB dan PEI, pasangan elektron ikatan. Lalu yang PEB-nya yang mana? Ini yang gambarnya ada 2 ya. Yang ini gambarnya ada 2. Ini adalah pasangan elektron bebas, PEB. Ini juga PEB karena dua-duanya diisi dengan warna yang sama ya. Ini adalah PEB juga. PEB-nya ada berapa? PEB-nya jumlahnya ada 2, 1, 2. Jadi PEB-nya ada 2, PEI-nya juga 2 karena 4. Ini yang berikatan 1, 2. Maka kita lihat di sini jumlahnya 4, tapi di sini PEI-nya yang berikatan 4, yang bebasnya 0, bukan. Yang berikatannya 3, yang bebasnya 1, bukan juga. Yang ini pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya juga 2. Sehingga bentuk molekulnya adalah bentuk V. Bentuk V. Seperti ini. Jadi H2O bentuknya adalah bentuk V. Di sini adalah V, seperti itu. Oke? Di sini adalah H2O, bentuknya adalah bentuk V. Oke, setelah itu kalau ini udah selesai, ini kita hapus dulu ya. Kita mau beralih ke nomor selanjutnya. Ini kita hapus dulu deh. Bentar. Kita mau beralih ke NH3. Ke NH3 ini ya yang B. Oke, yang B di sini adalah NH3. Yang jadi pusat yang jumlah atomnya lebih sedikit, ini adalah N, jumlah atomnya 1, H3. Maka N-nya hanya ada 1 jadi pusat. Kita buat di sini. Yang kita buat konfigurasinya hanya yang pusat saja ya. N itu nomor atomnya 7, maka 1s2, 2s2, 2p3. Setelah itu seperti apa? Jangan lupa ini kita buat orbital S hanya 1 kotaknya. Orbital P ada 3 kotaknya. Seperti ini. Jadi harus dihafal ya. Ini punya P. Oke. Setelah itu isi dengan elektronnya 2, 1, 2. Ini isi elektronnya dengan 3, 1, 2, 3. Ingat ke atas dulu penuhin. Setelah penuh baru boleh isi ke bawah. Karena ini isinya 3 maka penuh seperti ini. Lalu di sini kita lihat H di sini jumlah H-nya ada 3. Maka atom pusat harus menyiapkan 3 tempat. Kenapa? Untuk H. H-nya jumlahnya 3. Kalau kita buat H-nya 3, 1, 2, 3. H ini bisa langsung mengisi di sini. Kenapa? Karena sudah disiapkan 3 tempat. Pas ya. Jadi nggak harus menyediakan tempat lagi. Jadi hanya udah pas 3 mengisi ini, dan ini. Maka bentuk hibridisasinya adalah S-nya yang terpakai, S, ada lagi P, P-nya 3-3-nya kepake. Jadi SP3. Nanti kalau yang kepake misalnya di P itu kotaknya kan ada 3 seperti ini, tapi misalnya yang kepake 1, 2, maka ini SP2. Jadi ini nggak kepake. Karena ini 3-3-nya terpakai, maka bentuknya adalah SP3. Kita hapus ya. Oke. Nah, di sini sama-sama SP3, maka sehingga domainnya adalah jumlahnya sama. Domain S1P3. Jadi domainnya kan ada 4 lagi, hanya di sini bedanya pasangan elektron bebasnya ada 1, PEB ini. Kenapa? Ini warnanya sama.
dua warnanya sama. Sehingga pasangan elektron ini ya biar lebih jelas. Pasangan elektron ikatannya ada 3 buah, sedangkan pasangan elektron bebas, yang bebas ini di sini ada 1. Bentuknya berarti 4, terdiri dari elektron ikatannya 3, sedangkan bebasnya adalah 1. Seperti itu. Bentuknya berbeda, jadi piramida ya seperti ini, piramida trigonal. Jadi di sini adalah bentuknya piramida trigonal. Seperti itu. Jadi di sini bentuknya boleh kita tulis piramida trigonal ya. Walaupun sama-sama sp3 tapi domainnya walaupun sama-sama 4 tapi PEI-nya pasangan elektron ikatan dan PEB-nya berbeda ya untuk H2O dan NH3. Jadi harus diperhatikan dengan teliti ya. Oke, sekarang kita lanjut, ini kita hapus dulu. Oke, ini kita lanjut, kita hapus dulu ya. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Oke, ya. Sekarang ini kita hapus dulu yang sekarang SF6. Oke, SF6. Oke, SF6. Yang jadi pusatnya adalah S. Atom pusat adalah S. Oke, karena di sini sulfur yang jadi pusat, maka sulfur itu nomor atomnya di sini 16. Maka di sini nomor atomnya 16, terdiri dari neon 10 ya, 3s2, 3p4 ya. 10 12 tambah 4 16. Maka kita buat orbitalnya di sini untuk S, orbital S, di sini orbital P ada 3. Nah, setelah itu kita isi elektronnya, di sini ada 2, berarti 1 2. Di sini ada 4. Ingat isinya penuh dulu ke atas. 1 2 3 4, berarti ke sini lagi. Oke, ternyata F yang harus di F-nya itu ada 6. Maka sulfurnya sebenarnya harus menyiapkan 6 tempat untuk floor untuk F. Ternyata di sini baru 1 2. Maka di sini kita buat hibridisasinya 3s 3p, maka ada 3d di sini. D itu orbitalnya ada 5. Kita buat 5. 1 2 3. Nah, 1 2 3 4 5. 3d. Jadi seperti apa? Jadi ini akan pindah ke sini 1. Yang ini akan pindah ke sini 1, sehingga jadi bentuknya seperti apa kita gambar dulu lagi ya di bawahnya. Ini yang 3s, ini ada 1 lagi sini, bentar ya, ini adalah 3p, sebentar, ini aku gambar 3 dulu ya. Lalu ini adalah 3d. Tua gak Fatma, ini adalah 3d. 1s yang di sini pindah ke sini, maka kita pindahin 1 di sini ya. Jadi ini 1 di sini 1. Yang di sini ada 1 di sini, yang bawahnya ini pindahin ke sini. Nah, ini ya yang tadi kita pindah ke sini. Sedangkan yang 1 di sini yang nggak bisa pindah, ini kan memang 1 isinya. Nah, seperti ini. Maka di sini ada berapa tempat yang bisa ditempati oleh H? 1 2 3 4 5 6. Pas ya. Di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini bisa diisi oleh H. Atau H ke sini ya, sama 1, ini H-nya ke sini juga 2, ke sini 3. Ya, 1 2 3 4. Ini ada H lagi mengisi karena kan H-nya ada 6. Nah, tua gapat mana pas ya. Maka bentuk hibridisasinya adalah S-nya 1, P-nya yang kepake 3, 1 2 3 kepake semua, D-nya yang kepake hanya 2, 1 2, SP3D2. Kalau SP3D2 maka domainnya adalah, kita hitung di sini 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 5.
4 tambah 2 6 ya. 1 di S tambah P-nya 3, 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 itu 6. Kalau 6 berarti kita lihat yang ke bawah di sini adalah 6. Terdiri dari, kita lihat di sini ternyata tidak ada pasangan elektron bebas ya. 6 ini kan terdiri dari PeI, pasangan elektronnya ada 6, sedangkan pasangan elektron bebasnya adalah 0 tuh, nggak ada yang bebas, semua berikatan. Sehingga 6 domainnya 6 dan 0, sehingga namanya adalah oktahedron atau oktahedral boleh. Oktahedron atau oktahedral juga sama, oktahedral itu sama aja bentuknya ya. Jadi 6 itu bisa bermacam-macam. 6 itu ada 6 dan 0, 6 itu bisa 5 dan 1, yang berikatan 5, yang bebasnya 1. Jadi harus hati-hati ya. Maka di sini bentuknya tadi adalah oktahedral. Ini adalah ini kita pakai hijau deh ya, oktahedral seperti itu. Oke, ini kita hapus lagi, kita beralih ke di sini adalah nah di sini kita beralih ke PCl5 ya, PCl5 ya. Ke PCl5 di sini adalah yang D. Bentar, D ini adalah PCl5, yang jadi atom pusatnya adalah P karena jumlahnya lebih kecil, yaitu 1 dibandingkan Cl yang jumlahnya 5. Fosfor nomor atomnya 15, berarti boleh Ne. Ne itu mewakili 10, 3s2, 3p 3, 12 tambah 3 jadi 15. S itu orbitalnya kita buat dulu ya. P itu ada 3 orbitalnya. Nah, seperti ini. Maka diisi oleh 2 elektron, 1 2, P-nya 3, 1 2 3. Oke, sekarang Cl di sini jumlahnya ada 5, sehingga fosfor itu harus menyiapkan 5 tempat untuk diisi dengan Cl. Kenapa? Jumlah Cl-nya butuh 5 nih, Cl-nya ada 5. Ini baru 1, 2, dan 3, baru 3 yang bisa terisi, sehingga ini kita buat lagi di sini ya. Di sini ada 3D. D itu kan orbitalnya ada 5. 1 2. Tuh agak 4. Nah, seperti ini. Maka nanti dia pindah, yang ini pindah 1 ke sini. Ya. Pindah ke 1 ke sana, maka kita buat di sini. Ini adalah tadi 3S. Ya, ini kita buat warna sama deh. Ini hapus dulu ya. Sebentar, ini kita buat. Nah, 3S-nya adalah di sini. Isinya hanya 1. Kenapa? Karena yang satu lagi dipromosikan ya, hibridisasi, dipromosikan kemana? Ke D. Ini kan 1 2 3, 1 2 3 4, satu lagi ya 5. Dah seperti ini. Tuaga Patma. Jadi yang satu ini pindah ke sini 1, maka di sini isinya 1. Yang ini kan 1 1, ya udah 1 1 1. Maka ini ada 5 tempat yang bisa diisi 1 ya. Di sini 1 2 3 4 5. Ini bisa diisi oleh Cl yang jumlahnya 5. Ya, Cl nih masuk sini. Cl baru 2, Cl 3, Cl lagi 4, Cl 5 gitu. Jadi domainnya adalah berapa? Kita lihat bentuk dari hibridisasinya S ya, ini adalah S, P-nya yang kepake 3, D yang kepake 1 aja. Di sini aja. Berarti nama atau ini domainnya ya, tadi kan ini adalah hibridisasinya sp3d, 1 tambah 3 itu 4, tambah 1 5, domainnya 5. Dan semuanya ini PeI-nya ikatan semua, jumlahnya 5. Pasangan elektron bebasnya ada enggak? Tidak ada, itu 0 ya, enggak ada yang bebas ya.
Di sini yang 5 itu ini pasangan elektron ikatannya 5, bebasnya 0. Jadi bipiramida bentuknya adalah bipiramida trigonal. Ya, untuk PCl5 adalah bipiramida trigonal. Kita buat di sini bipiramida trigonal. Seperti itu ya. Dari gambar yang ini. Oke, sekarang yang terakhir ini kita buat di sini. Di sini dulu. Di sini kita buat dulu ya. Yang terakhir. Oke, sebentar. Nah, ini hapus dulu. Yang terakhir adalah yang E. Bentar. Di sini adalah E terdiri dari BF3. Pusatnya pasti B karena jumlahnya lebih kecil, jumlah atomnya. B itu adalah 5, nomor atomnya 5. Kita buat 1S2, 2S2, 2P1 ya. Ini adalah S-nya, P-nya bikin 3 orbital selalu. Kita isi ya, ini punya P. Di sini S-nya ada 2, 1, 2. P-nya hanya 1. Nah, maka boron harus menyiapkan 3 tempat. Kenapa? F-nya ada 3, maka harus menyiapkan 3 tempat untuk fluor yang jumlahnya 3. Ini baru 1, maka kita buat ini, kita promosikan ke sini. Ya, 1 kita promosikan sehingga bentuk hibridisasinya ini adalah S. Ya, 2S deh boleh kita tulis. Nah, di sini ada 2P. Nah, seperti ini. Ya, ini satu lagi pindah ke sini, berarti ada di sini. Sedangkan yang ini 1. Nah, seperti ini. Sehingga ini ada 3 tempat. Nah, ini yang bisa diikat, yang bisa diisi 1, 2, 3. Yang bisa diisi oleh fluor. Fluornya nanti ada 3. Masuk ke sini. Masuk ke sini 1, ke sini juga 1. Jadi pas ya. Berikatannya di sini hibridisasi bentuknya SP. Ya, P yang kepake ada 2, SP2. Yang kepake hanya 2 ya. Maka di sini domainnya, jumlah domainnya ada S itu 1 tambah P2. 1 tambah 2 jadi 3. Semuanya terdiri dari apa? Pasangan elektron ikatan semua 3. Ya, ini berikatan semua. Pasangan elektron bebasnya tidak ada, berarti 0. Maka bentuk molekulnya bisa kita lihat kita naikin ke atas. 3 itu ada 3, pasangan elektron ikatannya 2, bebasnya 1, tapi bukan. Yang ini 3, pasangan elektron bebasnya 0. Ya, yang ini. Sehingga di sini bentuknya segitiga datar. Berarti kita buat di sini segitiga datar. Seperti itu, ya. Segitiga datar. Kenapa? Pasangan elektron bebasnya tidak ada, yang berikatannya ada 3. Seperti itu. Ini kita bisa lihat lagi, ya. Oke, ini adalah materi tentang menentukan bentuk molekul dengan hibridisasi. Semoga ini bisa mengerti, ya.